Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan suara saya sudah terdengar. Selamat berakhir pekan. Yang besok mau lanjut lagi bekerja, yang besok mau lanjut lagi beraktivitas. Cila. Khususnya untuk para mahasiswa. Ini Om Ranenya langsung kita undang saja. Halo Om, assalamualaikum. Selamat malam Om Rane. Selamat malam Rahel, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Om? Om juga Alhamdulillah baik. Senang bisa ngobrol lagi, ketemu lagi. Iya dulu pertama kali ngobrolin masalah podcaster, Om juga waktu itu pernah juga menyampaikan sampai akhirnya saya terinspirasi download Anchor, bikin podcast di sana. Alhamdulillah udah dapet beberapa episode. Itu semua karena Om Rani sih. Keren. Bagi dong nanti alamat Anchor-nya. Iya ya Om, pasti. Iya gini Om, jadi sebenarnya kan ngomongin masalah gimana cara kita berkomunikasi itu kan erat kaitannya sama, apalagi kan saya nih sekarang udah kuliah, dan di dalam perkuliahan juga saya kerap kali mengisi materi atau layaknya kita ngobrol ya, misalnya di depan umum dan lain sebagainya. Dan selain itu kan proses pembicaraan ini juga kadang sering kita lakukan di YouTube ya, misalnya kalau misalnya bikin konten di YouTube atau sebagai youtuber itu kan juga memerlukan seni untuk bagaimana dia bisa keterampilan berbicara. Nah, yang saya ingin tanyakan pertama kali adalah definisinya dulu deh, ketika kita ngomongin masalah bicara di dalam siaran atau public speaking, itu apakah memang secara definisi sama atau gimana nih Om? Mungkin kita pertama-tama bisa jelasin dulu dasarnya dulu gitu. Oke, dasarnya sih sederhana. Apapun aktivitas yang melibatkan bicara dengan audiens atau publik atau target audiens kita, orang yang ingin kita ajak bicara, itu sekarang sudah bisa disebut sebagai public speaking. Jadi entah itu berpidato, entah itu siaran di radio, entah itu jadi MC, pokoknya yang melibatkan Rahel atau kita ngobrol dengan audiens atau orang dalam jumlah besar, itu disebut sebagai public speaking gitu. Oke, berarti konsepnya sama aja ya. Mau itu siaran radio, ketika kita melibatkan audiens dengan jumlah yang lebih besar, ibaratnya, nah itu sudah dikategorikan sebagai public speaking. Betul. Apa saja sih yang perlu kita ketahui gitu ya? Karena saya sering dapat obrolan dari para teman-teman saya tuh gini, gimana sih awalnya, maksudnya keterampilan di dalam berbicara kan pasti juga ada hal-hal yang harus kita kuasai ya pertama kali gitu. Nah, apa aja sih yang perlu hasil dasarnya dulu deh untuk bisa kita menunjang itu gitu. Oke. Paling dasar sebenarnya adalah kalau buat saya pribadi ya Rahel ya, buat Om pribadi, Om tuh paling nggak mau tampil ngobrol di depan orang banyak, apalagi kalau tidak ada persiapan. Oke. Itu paling dasar. Karena ada orang kan, aku kan udah biasa ngomong sama orang mah, beres pokoknya lah, ya, betul. Gitu loh. Tapi dia nggak ada persiapan, karena dengan persiapan itu dia lebih bisa mengarahkan omongannya, dia bisa lebih tahu apa yang mau dia omongin, dia bisa lebih fokus lagi nih. Jadi ngomongnya nggak kesana kemari, karena tujuannya sebenarnya ketika kita public speaking atau bercerita atau apapun itu adalah untuk bisa dipahami sama orang kan. Gitu, makanya persiapan itu yang paling penting. Jadi jangan terlalu percaya diri pada diri kita bahwa kita udah
Aku tuh udah biasa, udah biasa ngobrol sama orang, udah biasa gini. No. Bahkan orang yang sudah profesional, public speaker profesional aja masih menyiapkan masih punya persiapan gitu, Rachel. Ya, betul sekali. Karena memang ketika kita nggak ada persiapan, pasti ujung-ujungnya akan ngelantur atau lahiran nggak sesuai sama konteks yang tadi di awal mau dibahas gitu. Itu penting banget sih ya persiapan. Kemudian seringkali ketika misalnya nih dalam sebuah forum atau katakanlah dalam sebuah acara atau ya seperti siaran dan lain-lain, perkaranya banyak yang kayak akhirnya tuh bosen gitu. Ibaratnya gini, entah yang ada yang ngantuk lah, entah ada yang misalnya pikirannya kesana kesini. Itu pasti pernah ya kita ngomongin ketika mendengarkan gitu. Entah misalnya dia udah bersemangat tapi kitanya tuh para audiens nggak connect gitu. Apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi gitu? Oke. Ya itu tadi. Yang pertama tadi persiapan gitu ya. Persiapan. Nah, ketika kita sudah persiapan itu, jadi kita tahu nih, kita ngobrol dengan siapa. Itu yang pertama penting, itu paling penting. Kita ngobrol dengan siapa. Kenapa itu jadi penting? Harus kita kenali. Jadi misalnya Rachel Rachel tolong jadi MC ya di acara di kantornya Mama misalnya gitu. Iya, iya. Terus Rachel dengan PD-nya bilang, oh berarti semua orang nanti kayak Mama gitu. Enggak juga kan. Ya, Mungkin ya, kita harus mengenali dia itu orangnya siapa, usianya rata-rata berapa, bosnya siapa, apa sih jok-jok internal antar mereka yang biasa mereka obrolin gitu, atau yang mereka bisa ketahui. Itu yang dilakukan oleh para MC profesional. Benar-benar digali dulu nih, dipanggil orang kantornya, siapa yang di sini yang paling cerewet, yang bisa dibecandain siapa, yang paling jagoan siapa. Jadi benar-benar ada persiapan dulu. Itu yang pertama, kenali siapa audiens kita. Karena dengan mengenali audiens kita tahu cara bicara dengan mereka. Kalau audiensnya orang yang sudah lebih tua dari Rachel, tentu Rachel harus ngomong Bapak Ibu yang terhormat, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya audiensnya seumur Rachel, ngomong Bapak Ibu yang terhormat kan aneh jadinya kan, gitu kan. Atau mungkin Rachel harus ngobrol dengan audiens anak-anak SD, yang misalnya mau ngajar anak SD gitu. Tentu kita juga nggak mungkin kan ngomongnya, halo apa kabar? Saudara-saudara sekalian kan nggak mungkin gitu kan, orang nggak mau kan, anak-anak mungkin kabur gitu. Jadi kenali siapa audiens. Yang kedua yang nggak kalah prinsipnya adalah setelah kenali siapa audiensnya, baru Rachel bisa tahu gimana, apa yang mau diomongin, tujuannya buat apa. Apakah ini ngobrol untuk mengajar, apakah kita ini ngobrol untuk menyampaikan sesuatu, apakah kita ini ngobrol untuk menghibur, untuk stand up bahkan gitu ya misalnya. Atau kita ngobrol ini adalah untuk menjadi MC atau untuk menjadi penyiar, kita harus tahu tujuannya dulu. Setelah tahu tujuannya, setelah tahu audiensnya, baru kemudian kita kembali kepada persiapan, yaitu membuat rancangan-rancangan apa yang mau diomongin. Poin-poinnya apa, jadi gini, penyakit kalau orang public speaking nih yang paling sering Om temuin ya Rachel, yang paling sering Om temuin itu adalah penyakitnya, openingnya panjang, cerita tentang dirinya sendiri panjang gitu. Tiba-tiba udah 10 menit sendiri cerita tentang dirinya, memperkenalkan diri. Semua orang, selamat malam Bapak dan Ibu, kalau perlu disebutin semua nama-namanya gitu kan. Gitu kan. Itu akhirnya kalau begitu, caranya begitu kan kebuang semua sia-sia. Padahal mungkin Rachel cuma dikasih waktu untuk ngomong 1 jam aja misalnya. Atau nanti kalau skripsi dengan depan dosen, kan nggak mungkin cerita ngomong tentang diri sendiri 15 menit di awal, atau aja 1 jamnya udah habis gitu kan. Padahal skripsi itu penting. Apalagi kalau skripsi kan kita harus tahu nih ngomongnya seperti apa, pembukaannya seperti apa. Jadi minimal ada poin-poin yang harus kita bicarakan baru dengan PD-nya. Jadi tadi 3 hal tadi. Persiapan, tujuannya buat apa, kenali audiens, tujuannya buat apa, baru persiapan yang matang. Cakep. Ditambah dengan kepercayaan diri, wah lebih cakep lagi. Jadi saya tangkap intinya adalah hal yang paling sering terjadi yang membuat akhirnya pembicaraan itu tidak terkoneksi dengan audiens adalah mungkin si pembicaranya ini nggak mengenali dulu audiensnya itu usia berapa, seperti apa, terus kemudian jeda space antara pembukaan dan
materi mungkin terlalu banyak di pembukaan. Tapi memang benar sih Om, ketika saya nonton nih, misalnya nonton YouTube atau nonton video, dan terlalu bertele-tele, akhirnya sih jadi nggak jadi nonton materinya gitu. Yang padahal Capek saya kan? butuh. Betul. Yang sebenarnya saya butuh materi itu. Jadi materinya cuma 15 menit, tapi yang 10 menit atau 8 menitnya itu cuma buat pembukaan gitu. Yang menurut saya, ya ini harusnya materi sih sebetulnya gitu. Nah, Betul. Ya ini memang fenomena-fenomena yang sering terjadi yang mudah-mudahan tidak terulang lagi teman-teman. Apalagi kalau nanti skripsi gitu ya, ini penting banget buat kita memperhatikan jeda waktu. Nah, tapi ada juga nih Om, banyak teman-teman saya yang mengeluhkan tuh gini, ya mungkin karena melihat satu kondisi di mana akhirnya mereka kamu mungkin udah punya bakat kali, kita mah nggak ada bakat sama sekali untuk public speaking, untuk bersiaran, untuk dan lain sebagainya. Memang benar ya, kemampuan itu adalah bakat atau sebetulnya kita sebenarnya bisa dilatih kok gitu. Oke. Ada dua pendekatan, ada dua pemahaman. Ada yang memang bakat. Bakat dalam artian dia memang sudah terbiasa ngobrol di depan orang. Mungkin dari kecil udah biasa tampil di depan ibunya atau ibu-ibu lagi arisan atau di acara-acara keluarga, tampil nyanyi segala macam, mungkin sudah biasa gitu ya. Itu ya ada orang yang memang punya bakat seperti itu. Tetapi kadang-kadang bakat ini jadi menjebak karena dia merasa dia berbakat, dia tidak ada persiapan. Makanya Om selalu bilang, mau berbakat mau nggak berbakat, persiapan itu penting gitu. Nah, baru yang kedua itu adalah bahwa itu juga bisa diasah kemampuannya, bisa dilatih. Yaitu dengan apa? Dengan banyak latihan tentu saja, dengan banyak belajar tentu saja, dan yang paling penting dengan banyak persiapan gitu. Jadi bakat itu memang ada, tetapi bukan berarti tidak semua orang. Jadi gini, ada orang yang bilang, wah saya paling takut kalau ngomong di depan orang gitu loh. Saya paling takut kalau harus melakukan public speaking gitu. Padahal sebetulnya public speaking itu kan buat Om ya, Om itu selalu bilang begini, kalau public speaking itu kan sama dengan kita bercerita. Kita storytelling di depan orang. Jadi Om paling suka menggunakan istilah storytelling. Sama aja dengan kita bercerita. Dan kalau kita bercerita, rasa-rasanya ya, kita pernah kok ngobrol dengan siapapun, dengan orang, dengan minimal dengan orang tua, dengan teman, lagi istirahat, kita ngobrol-ngobrol, kita ngobrol di tengah teman, minimal itu ada punya kebiasaan seperti itu. Jadi kalau dibilang, waduh aku nggak biasa, itu sebenarnya lebih karena tidak ada persiapan. Akibatnya apa ya? Grogi, akibatnya ngomong yang sana kemari gitu kan. Betul. Karena nggak ada persiapan. Gitu. Oke. Jadi terlepas dari bakat atau tidak, sebetulnya yang paling modal utama adalah latihan dan persiapan gitu ya. Yes. Ibaratnya orang yang punya bakat emang udah dari awal, atau yang udah terbiasa, kalau dia memang tidak prepare dari awal, ya sama aja, silakan sama aja gitu. Jadi bukan karena dia berbakat, akhirnya dia jadi ahli dalam berbagai hal gitu ya. Ini sebenarnya keluhan-keluhan atau mitos-mitos yang sering saya dengar, baik itu di dunia kampus atau di dunia luar sendiri gitu. Jadi banyak stereotip yang mengatakan bahwa iya kan kamu berbakat, kayak gini loh. Saya bilang, ya ini bukan masalah bakat sih sebenarnya. Nah, betul. Tapi ada lagi yang mengeluhkan gini, ya sih saya tuh mau gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah kayak, tapi suara saya kok kayaknya jelek ya. Ada yang nggak, kasus-kasus ini nggak, yang nggak pede sama suara sendiri gitu, entah yang katanya cempreng atau apa gitu. Nah itu gimana tuh cara menghilangkan perasaan nggak percaya diri? Ini adalah dari pengalaman Om ngajar ya tentang public speaking, tentang podcasting, tentang radio. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak diajukan, yaitu suara saya jelek. Suara jelek. Yang paling banyak tuh ngomong gini, suaraku tuh cempreng Om. Atau suara, iya kan? Suaraku tuh merepet Om. Nah, dan jawaban Om tuh selalu sama. Om tuh selalu bilang begini, pakai sains. Jadi ada sainsnya, ada teorinya gini. Jadi gini, orang itu untuk bisa mendengar, jadi ini dari Tuhan ya, untuk bisa mendengar itu mereka mendengarkan melalui dua cara. Yang pertama,
suara keluar dari mulut ditangkap langsung oleh telinga. Iya. Itu. Jadi dia ngomong, dia bisa mendengarkan suaranya langsung ditangkap oleh telinganya dia sendiri. Iya. Yang kedua, ini yang jarang diketahui oleh orang, yaitu suara itu merambat lewat tulang kepala kita, Iya, tulang dagu kita, tulang tengkorak kita terus sampai ke telinga. Iya. Nah, kenapa ada dua macam cara itu? Inilah hebatnya Tuhan. Jadi Tuhan itu menciptakan pola pendengaran manusia itu yang stereo istilahnya. Karena apa? Ketika dia mendengar langsung dan ditangkap oleh kuping, suaranya cenderung lebih, kalau orang radio bilang lebih tipis, lebih cempreng lah mungkin seperti itu. Iya. Gitu. Sementara lebih treble kalau istilah orang radionya. Tapi kalau suara yang merambat dari mulut sampai ke telinga lewat tulang tengkorak ini, itu lebih ngebas. Gitu. Nah, kalau kemudian kita merekam suara kita, katakanlah kita rekam pakai handphone, kita rekam pakai tape recorder atau apapun itu ya, kita rekam ya, suara yang merambat di tengkorak ini tidak tertangkap. Gitu. Paham nggak? Jadi yang terekam suara yang mana? Yang cempreng. Yang cempreng ya. Iya. Pantes ya, kadang kita ngedengerin rekaman sama aslinya tuh beda gitu, Om. Beda. Makanya belum ada tuh teknologi itu. Makanya ketika kita ngobrol, kalau orang di radio, orang-orang podcaster yang sudah ahli dalam editing, dia akan misalnya saya mau naikkan bassnya sedikit karena ada unsur bassnya yang hilang ketika kita ngobrol. Gitu. Itu secara sains. Tapi ada penjelasan lain yang lebih gampang lagi, yaitu penjelasan kedua, yaitu kalau orang itu, nggak semua orang terbiasa mendengarkan suaranya sendiri yang sudah direkam. Nggak semua orang. Kalau selfie mungkin, banyak orang di handphonenya selfie-nya ada 1000 selfie gitu. Tapi bertumpuk gitu. Sampai bertumpuk-tumpuk, sampai handphonenya penuh. Tapi seberapa banyak dia menyimpan rekaman suaranya? Akibatnya apa? Ketika dia mendengar suara itu lagi, dia bilang, ih aneh banget suaranya, ih geli, dengerin suara sendiri, gitu loh. Betul. Padahal karena dia nggak biasa, gitu. Ya, betul. Jadi gabungan dua hal itu yang dengan mudah saya akan bilang nggak ada yang salah dengan suaramu, gitu loh. Betul. Tetapi, nah ini nih, Rachel masih ingat Om Arif nggak? Om Arif yang dari KVDAI. Masih, Om. Sampai sekarang masih berhubungan. Masih berhubungan ya? Oh iya, kalau nggak salah masih siaran juga kan di RRI kan sama Om Arif kan? Nah, ya insya Allah. Om Arif itu sering banget punya istilah yang sampai sekarang Om selalu ingat, Om selalu pakai, yaitu tidak ada suara yang jelek. Ini mantra ya, ini mantra kita ya. Tidak ada suara yang jelek. Yang ada adalah suara yang tidak terlatih. Jadi tidak ada suara yang jelek, yang ada adalah suara yang tidak terlatih. Ambil contoh paling gampang misalnya Om sendiri. Om sendiri aslinya boleh tanya sama Tante Ai misalnya ya, waktu kecil dulu, suaranya cempreng kayak Donald Bebek. Tapi karena memang tiap hari digunakan untuk ngomong, tiap hari dilatih untuk di radio, Om sudah 25 tahun lebih di radio, akibatnya apa? Kayak orang fitness gitu loh. Kalau dia rajin mengangkat barbel, tangannya jadi berotot. Kalau rajin ngomong dengan teknik-teknik tertentu, suaranya jadi terbentuk sehingga dia ngomong biasa pun suaranya akan terdengar bulat. Gitu. So, there is nothing wrong. Nggak ada yang salah dengan suara. Jangan takut kalau ada yang bilang suaranya cempreng. Jelasin seperti yang Om jelasin tadi. Luar biasa sih, Om. Betul. Tapi ini kalau dibilang Om dulu suaranya cempreng, bener-bener nggak ketara loh ya teman-teman. Yang bener nggak sih? Nggak biasa aja gitu. Iya betul loh. Om aku aja sampai, oh my god gitu. Tapi perasaan, iya. Karena nggak semua orang ya. Karena gini, ada orang kan yang tidak pernah menggunakan suaranya dengan seaktif Om misalnya, atau seaktif Om Arif misalnya, atau seaktif Tante Najwa Shihab misalnya, yang setiap hari dia harus jualan suara, dia harus bersuara yang bagus supaya orang bisa mendengarkan. Nah, orang yang tidak biasa itu mungkin ya tidak melatih pita suaranya gitu. Karena pita suara itu bisa dilatih dan itu cuma ada 3 langkah yang untuk melatih. Nanti Om jelasin deh kalau ada waktu. Dan itu gampang banget. Kalau ada waktu. Kalau enggak nanti kita ngobrol lagi kapan-kapan. Pasti.
pasti. Oke. Jadi sebenarnya masalah suara itu bukan soal kamu berbakat, kamu lebih hebat. Sebetulnya karena memang butuh pelatihan aja ya, sehingga suara itu bisa terbentuk. Ya sama kita kalau lagi belajar vokal, pasti awal-awalnya juga akan terlihat seperti tidak biasa gitu ya. Tapi nanti Betul. lama-kelamaan juga bisa kok bagus gitu. Bisa. Ya, Bener banget. Suara Rahel pun terus aja. Rahel udah berapa tahun ini dengan observasi misalnya? Dua tahun lebih. Lumayan 2 tahun Dua setengah. tahun setengah. Setiap hari dibandingkan, coba Rahel cek lagi suara Rahel waktu siaran observasi yang pertama dengan yang sekarang. Udah kelihatan bedanya. Pasti kelihatan bedanya. Iya. Pasti itu kelihatan. Om yakin banget itu 100%. Ini Om, yang menjadi sumber pertanyaannya adalah, so bagaimana cara melatihnya gitu ya? Oke. Karena kan kalau saya les vokal itu ada vokalising yang suka ada pemanasannya gitu kan untuk Iya. nada tinggi dan lain sebagainya. Kalau dalam hal ini kita tuh seperti apa gitu ya? Pasti dilemanya masih begitu tuh. Oke. Kalau latihan, iya, kalau memang bisa dapat latihan vokal khusus itu lebih keren lagi ya. Karena di latihan vokal khusus tuh misalnya kita diajarin bersuara diafragma. Suara yang membentuk suara kita jadi lebih bulat, jadi lebih rendah gitu ya. Untuk menekan cemprengnya misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya ada tiga teknik dasar berbicara yang bisa mulai dilatih dari sekarang. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Yang pertama, itu namanya intonasi. Jadi kita, sebelum Om jelasin ini, kita harus biar samain persepsi dulu. Tujuan kita public speaking adalah supaya omongan kita dipahami orang, betul? Betul ya. Jadi itu yang harus diingat. Supaya omongan kita dipahami orang. Jadi yang pertama itu adalah intonasi. Intonasi itu adalah cara kita mengucapkan kata-kata, ya kan? A, I, U, E, O-nya harus jelas. Ada orang yang misalnya ngobrolnya misalnya apa ya, memanfaatkan. Ada yang cuma manfaatkan gitu loh. Iya. Gitu. Iya. Tidak jelas. Iya kan? Tidak jelas. Iya. Jadi intonasi. Ketukar. Artikulasi. Rahel benar tuh tadi. Artikulasi. Artikulasinya itu harus benar dulu. Jadi artikulasi dulu yang pertama. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Ya, setiap kata yang diucapkan itu harus jelas. Awalnya memang dilatih pelan-pelan ya. Halo saudara, teman-teman, buka mulutnya gitu ya. Tapi kemudian kalau sudah terbiasa, kita kan biasa. Halo teman-teman, apa kabar? Cepat dia ngomongnya, tapi orang bisa paham karena apa? Mulutnya dibuka gitu. Iya. Betul? Bonusnya adalah kalau kita mau didengarkan orang seolah kita tersenyum, bicaralah sambil tersenyum. Itu namanya smiling voice. Itu di teknik-teknik orang radio itu namanya smiling voice. Jadi kalau percayalah kalau kita ngobrol sambil tersenyum, itu juga akan terdengar oleh orang, lagi senyum dia ngomongnya gitu. Akan terdengar lebih menyenangkan gitu. Itu artikulasi. Terima kasih tadi udah diralat. Wah, Rahel udah jagoan ya. Artikulasi. Yang kedua itu intonasi. Nah, intonasi ini penting, intonasi ini. Nah, artikulasi ini udah sering loh kita lakukan dalam sehari-hari. Contohnya, jadi ada yang bilang, kita balik ke artikulasi dulu. Ada orang bilang, aku nggak biasa artikulasian. Biasa. Coba misalnya nih, Rahel mau minta uang jajan sama mama. Gitu kan. Terus, nggak mungkin, mah, uang jajan mah, minta uang gitu. Pasti Rahel berusaha membuat kata-kata itu kebentuk. Ma, aku mau minta uang jajan dong, gitu loh. Nggak mungkin kan, uang jajan mah, uang jajan, gitu. Nggak mungkin kan. Jadi itu kita udah terapkan dalam keseharian kita sebetulnya, cuma kita nggak sadari. Sama dengan yang kedua, intonasi. Intonasi itu adalah nada kata. Jadi nggak ada seperti Om ngomong begini, seperti Rahel ngomong di sana, itu nggak ada orang yang ngomong, halo apa kabar, kita ketemu lagi di acara observasi, nama aku Rahel, kali ini aku akan wawancara dengan Om Rane. Kalau dia datar terus kan, orang bisa paham,
Orang bisa paham, tapi jangan lupa untuk membuat orang paham apa yang kita ucapkan, itu bukan hanya dari kata-kata kita juga, tapi dari nada kalimat kita. Karena apa? Orang bisa bosen gitu Ya, loh. ya, ya. Ya, ya, ya. Iya Benar kan? di sini. Nah, nada-nada kata ini juga jadi penting ketika misalnya contohnya dan itu juga banyak kita praktekkan dalam keseharian. Misalnya, ketika kita mau marahin orang, nggak mungkin kan kita bilang, "Hey, kamu memang jahat sekali padaku," gitu kan? Nggak gitu juga kan? Tentu Betul, betul. dia harus menekan suaranya. Kamu benar-benar jahat sama aku. Iya. Tunggu pembalasan gitu. Kalau di drama-drama radio kan kayak gitu gitu ya. Jadi gitu. Intonasi itu bagaimana nada itu bisa mempengaruhi apa yang kita ingin komunikasikan. Gitu. Ketika kita ingin menyampaikan misalnya gini, Rahel mau nagih utang misalnya sama teman misalnya. Terus teman itu misalnya punya uang, teman itu lupa, Rahel, berapa ya utang aku sama kamu? Terus Rahel ingin mengatakan bahwa utangnya adalah 1.350.000 rupiah. Ketika kita bilangnya dengan cepat 1.350.000 rupiah, tapi kita tanpa sadar, tanpa kita sadari, ketika kita mau menyebutkan nama uang, terutama ada utang gitu, kita akan bilang, oh utang kamu sekarang 1.350.000 rupiah. Gitu. Intonasinya dimainkan. Kapan kita mau mengekspresikan rasa senang, mainkan dengan intonasi yang tinggi. Kapan kita mau coba serius, mainkan dengan intonasi yang rendah. Kapan kita mau coba bicara panjang dengan orang, itu seperti bawa mobil. Kadang-kadang intonasi kita cepat, kadang-kadang intonasi kita lambat. Gitu. Itu harus dibiasakan. Nah, yang ketiga yang paling gampang adalah volume suara. Nah, ada orang yang intonasinya bagus, artikulasinya bagus, tapi kalau ngomong pelan banget, sampai nggak kedengeran dia ngomong apa. Apalagi kalau dia udah ketemu di depan mic, suaranya tiba-tiba mendadak jadi kecil, ngomongnya pelan banget. Nah, power bedakan dengan berteriak. Kalau berteriak itu melepaskan suara, wah gitu, itu berteriak. Om nggak mau contohin di sini, ntar bisa pecah lagi handphonenya kalau kita teriak di sini sama-sama. Jangan. Tapi power itu bedakan dengan volume. Power itu adalah suara yang bukan berteriak, bukan di wah. Ya. Dorongan dari dalam perut itu sehingga suaranya jadi lebih keras, lebih kencang, tapi bukan berteriak. Nah, itu power itu penting. Itu harus dijaga banget supaya kita tahu kita harus berbisik seperti apa, kita tahu kita harus bicara dengan keras seperti apa. Cuma 3 itu aja, dan 3 itu sebenarnya udah dipraktekkan dalam keseharian. Syukur-syukur kalau bisa kayak Rahel belajar vokal khusus. Wah, lengkap lagi. Lebih keren lagi. Gitu. Ini hanya 3 hal, tapi sebenarnya basic semua yang sebenarnya kita sudah menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Ya, gitu ya. Betul. Tapi menyinggung masalah intonasi, ya memang betul sih Om. Kalau kita bicaranya dengan nada datar, apalagi kita menjelaskan materi itu sambil baca gitu ya. Mata kita tuh sambil tertuju ke materi yang akan mau kita sampaikan. Iya. Ini bener, nih penyakit ini. Iya kan. Apalagi kalau sampai kita harus siaran yang membutuhkan kita ngomong panjang, tapi kalau semuanya datar ya. Jadi gini, ngomong itu kayak bernyanyi sebetulnya, ada nadanya. Orang kalau nyanyi suaranya lurus, datar terus kan nggak menarik kan. Sama dengan kita ngomong gitu loh, gitu. Ada orang yang gayanya ngomongnya, "Hey, apa kabar? Nama aku Rahel." Itu juga dia bermain dengan nada. Tapi ada juga seperti Om yang cenderung kalau nadanya itu berbeda kan. Kapan harus cepat, kapan harus pelan, itu benar-benar diatur gayanya seperti itu. Oke, kita udah dapat udah dapat poinnya. Yang mudah-mudahan ini bisa diterapkan ketika kita lagi dapat panggilan atau misalnya lagi disuruh presentasi gitu ya, atau lagi nanti sidang skripsi. Itu adalah momen-momen di mana keterampilan ini sangat-sangat diperlukan, karena ini adalah kunci hidup kita ke depan gitu ya. Betul. Ya, betul sekali. Nah, melanjutkan bahwa ketika tadi kita sudah melatih ya untuk bisa berbicara dengan minimal baik dan berbicara dengan benar gitu.
Nah, setelah itu kan tadi Om bilang harus ada persiapan gitu ya. Persiapan dan persiapan. Cuma yang menjadi lagi-lagi ini adalah bumerang besarnya adalah kita seringkali merasa apa yang harus mau dipersiapin, terus kadang iya sih aku sudah mempersiapkan, tapi nanti ujung-ujungnya blank, ujung-ujungnya nanti ujung-ujungnya nanti hilang lagi nanti pas udah grogi sendiri gitu. Ini sebenarnya akhirnya yang akhirnya dia harus mempersiapkan, enggak, udahlah percuma lah, udahlah biar nanti aja gitu. Ini banyak sih ini tipe-tipe yang kayak gini. Terus gimana tuh? Kita mempersiapkan tapi kita sendiri takut kalau nanti akhirnya jadi beda sendiri nih kalau udah demam panggung gitu kan. Gimana? Oke. Persiapan itu justru untuk membantu kita supaya kita tidak demam panggung. Karena apa? Apa sih yang menyebabkan kita demam panggung? Apa sih yang menyebabkan kita grogi kalau kita ngomong? Apa sih yang menyebabkan kalau kita baru di depan orang, lihat orang aja kita udah nggak lupa semuanya, bubar apa yang mau diomongin, iya kan? Ini pengalaman pribadi nih. Udah merasakan, suaranya banyak banget nih orang nih, udah nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu kan? Nah, itu dia. Ya itu karena tidak ada persiapan, dan ketika kita bilang persiapan itu mencakup segala macam, mulai dari materi, seperti Om bilang tadi kan, ngenalin siapa yang mau kita ajak ngomong, siapa yang mau kita ajak ngomong, kemudian apa yang kita mau omongin, audiensnya seperti apa. Tetapi juga kalau kita sudah punya persiapan, itu minimal buat Om itu sudah membantu 80%. Yang 20% adalah pembiasaan. Karena apa? Memang ada orang yang sudah 80% siap dengan semua materinya, tetapi masih grogi, saudara-saudara. Betul ya, teman-teman. Gitu. Itu memang harus dilatih dengan apa? Dengan pembiasaan. Dengan salah satu trik yang misalnya Om gunakan adalah ketika dulu waktu pertama kali masih SMP, harus ikut lomba pidato, dan itu pesertanya banyak banget, penontonnya banyak banget, adalah dengan menganggap orang yang Om ajak bicara itu sebagai teman. Dengan melihat ke satu titik tertentu, ke orang-orang tertentu yang kira-kira bisa kita ambil sebagai anchor, sebagai pusat, untuk kita anggap kita sedang ngobrol dengan dia misalnya. Gitu. Jadi, dengan menanamkan gaya seperti itu, paling tidak kita bisa mengurangi rasa takut kita. Gitu. Itu akan membantu lagi yang 20% tadi gitu loh. Masih ada sih 1% lagi, yaitu apa? Emang dasar bawaan kita selalu takut kalau di tempat publik. Nah, itu memang harus dibiasakan. Iya. Setuju. Gitu kan. Ada kan orang yang introvert, ada. Rahel, gini, Om tuh paling suka ngeliatin observasinya Rahel yang episode awal, 5 episode pertama aja, dengan 5 episode terakhir. Kelihatan sekali bedanya. Groginya, takutnya, ngomongnya gimana, mau ngomong apa, itu memang harus dibiasakan. Jadi ya nggak bisa juga instan ya, karena sekarang zaman orang mau instan kayak Indomie gitu, maunya cepet gitu ya. Padahal ya memang tetap perlu latihan dan dibantu dengan persiapan yang matang gitu. Gitu. Iya. Ya ini bukan, jangan salahkan ininya ya, jangan salahkan udah mempersiapkan nih, kayaknya memorinya udah penuh gitu. Jadi jangan salahkan persiapannya ya. Kita aja mungkin udah berapa persen sih kita mempersiapkan ini, jangan-jangan kita mempersiapannya sehari sebelum mulai baru tuh kita sibuk gitu ya. Betul. Jelas lah kalau kayak gitu. Betul. Dan ketika kita sudah persiapan itu ya, persiapan tambahan lagi buat persiapan ya. Strukturnya harus jelas ketika kita mau ngomong. Strukturnya itu pembukaannya seperti apa, mau berapa lama di pembukaan, nanti kita menjelaskannya poin A, B, C itu harus jelas, berapa lama itu udah harus disiapkan dan perlu dilatih. Terus juga ketika kita jadi MC misalnya, atau ketika kita ngobrol, kita selalu merasa bahwa, MC yang sukses, atau da'i yang sukses, atau pembicara yang sukses itu rata-rata lucu. Enggak juga gitu loh. Kita tuh selalu pengen melucu, akibatnya apa? Kita maksain lucu malah jadi nggak lucu kan? Jadi tidak mesti lucu gitu. Terus ini yang sering dilupakan orang. Oh my God.
Ini yang sering dilupakan orang, yaitu waktu. Jadi gini, ini waktu ini penting. Karena apa? Kita mau dikasih waktu ngobrol 10 jam misalnya, bisa aja, nggak masalah gitu loh. Tapi, kalau teorinya, kami di radio itu selalu diajarin gini, kemampuan orang menangkap obrolan itu hanya terbatas sampai sekitar 10-15 menit. Gitu. Iya, saya dengar tuh, pernah. Iya kan? Jadi, Iya. Setelah itu, mau ngomongnya bagus kayak apa, setelah itu pikirannya udah melayang kemana-mana, sampai di mana tadi, betul. tadi gitu loh. Nah, supaya lebih gampang ditangkap, akibatnya apa? Kita selalu ngomong dalam rentang-rentang itu 10-15 menit. Kalau di podcasting, misalnya 10-15 menit, habiskan tuh ngomong, masukkan musik sebentar supaya jeda, gitu ya, supaya orang kembali ingat lagi, mengingat kembali lagi apa yang harus dibicarakan gitu loh. Nah, selama 10-15 menit ini kita juga ngomongnya juga nggak merepet panjang lebar, tapi selalu usahakan ada poin-poinnya. Dan Om tuh selalu prinsipnya gini, ini namanya kalau dalam teknik public speaking atau storytelling, namanya the rule of three. The rule of three itu aturan 3, yaitu apa? Dalam 3 poin. Bicara dalam 3 poin yang gampang orang, kenapa 3 poin? Karena 3 adalah bentuk yang paling gampang atau struktur yang paling gampang diingat oleh orang. Gitu. Makanya rata-rata orang ngomong 3 kan, kalau mau lari, bersedia, siap, ya. Gitu ya. Iya kan? Atau ketika mau syuting film, camera, ready, action. Ya, seperti itu kan. Itu selalu 3. Nah, bayangkan itu selalu dalam 3 poin itu. Karena apa? Dengan kita selalu 3 poin, yang ingin kita bicarakan, kita rangkum dalam 3 poin, kita kembangkan sedikit gitu ya. Orang akan lebih ingat apa yang kita sampaikan. Itu the rule of three. Itu the rule yang sering dipakai atau aturan yang sering dipakai dalam bercerita, dalam storytelling, dan juga dalam public speaking gitu. Terus nanti mungkin Rahel bilang, poin yang aku mau sampaikan bisa sampai 20 misalnya Om. Nggak masalah, tetap aja kita bagi menjadi per 3 poin. Bapak-bapak, ini 3 poin pertama yang aku mau ceritain. Nanti selanjutnya kita 3 poin berikutnya gitu. Yang terpenting adalah bahwa kita harus mengingat bahwa kemampuan orang mengingat itu terbatas, sehingga kita harus bercerita dengan sepraktis mungkin. Itu aja sih. Gitu. Iya, jadi jangan terlalu berlibat-libat juga ya, apalagi kita dalam 20 menit itu yang kita bicarakan berputar-putar, nggak berganti-ganti alur gitu ya, yang mana nanti orang juga nggak akan menangkap intinya tuh maksudnya apa sih, inti dari pembicaraan yang mau kita sampaikan tuh seperti apa gitu. Iya, dan di situ lah makanya pentingnya persiapan gitu. Ada yang mau saya tanyakan terkait podcast ya, karena kan saya juga bikin podcast juga di Spotify. Nah, adakah gitu ya bedanya kan antara kan kita kan kadang bikin podcast itu sama, entah itu kita dialog sama orang atau sebenarnya kita sendiri gitu. Nah, yang saya tanyakan dari strukturnya nih, mungkin dari intonasi atau dari dari intonasi dan lain sebagainya. Ada nggak sih perbedaan antara ketika kita ingin bikin sesuatu itu secara sendiri dengan kita dialog nih, kita ngobrol berdua, artinya ada interaksi langsung gitu. Oke. Ini menarik nih, karena memang banyak dilakukan oleh orang ya di podcast ya. Yang pertama itu kalau bicara sendiri, monolog istilahnya begitu, tentu saja ya seperti yang Om cerita tadi ya, persiapannya bagaimana, kemudian juga intonasi, artikulasi, volumenya dijaga, kemudian juga bagaimana sih membagi babak-babak dalam berbicara gitu ya. Dan yang terpenting adalah selalu mengingat bahwa orang itu punya batas kemampuan mengingat gitu ya. Itu yang pertama, itu yang monolog. Kalau dialog itu menjadi lebih menarik karena ada teori, ini bahkan bukan teori tapi dalam keseharian kita. Pernah nggak? Gini. Rahel pernah nggak misalnya lagi makan di restoran, katakanlah begitu. Atau lagi naik angkot M18, masih ada nggak sih M18 Pondok Gede Kampung Melayu?
Masih ingat aja Om. Ini udah Oke. generasinya milenial ini ya, udah jarang angkot. Udah jarang angkot. Nah, ayo katakan lagi naik angkot atau naik bis gitu ya, terus orang di sebelah kita ngobrol berdua nih, seru banget ngobrolnya. Tanpa sadar, kuping kita itu ngedengerin dan kita juga ikut-ikut Oh, iya. cengir, ya nggak? Otomatis. Otomatis kan, ikut cengar-cengir, kalau ceritanya sedih kita ikut sedih, Iya. rasanya Iya, pengen betul. ikut nimbrung gitu kan ya. Betul. Itu teknik dialog gitu. Om tuh selalu bilang gini, karena banyak orang yang kasih teori-teori, wah teori dialog harus begini-begini. Paling gampang ambil teori sehari-hari. Ketika kita ngedengerin orang ngobrol, itu menarik bagi kita, perhatian kita, itulah teorinya, itulah cara sebetulnya menjaga dialog. Jadi caranya kita ketika kita dialog itu sebenarnya seperti apa sih? Jauhi obrolan-obrolan internal. Kalau teman dialog kita itu kita udah kenal. Oke. Jauhi joke internal. Jauhi bercandaan-bercandaan yang cuma kita berdua tahu, kita ngakak berdua, wah, yang denger, ini ngomongin apaan sih ini orang, gitu kan. Itu. Jauhi itu, joke-joke internal, jauhi hal-hal yang internal. Terus, harus selalu sadari ketika kita ngobrol berdua, kalau kita sudah kenal ya, dengan yang kita ajak ngobrol, harus selalu disadari bahwa kita ngobrol berdua gini, ada yang dengerin loh. Gitu. Oke. Jadi, kenapa kita harus sadar itu? Ini lagi-lagi teori biasa, teori sehari-hari. Kenapa itu penting? Karena ketika kita menyadari bahwa ada yang mendengar, kita selalu berusaha mengatur obrolan kita supaya tidak bertele-tele. Supaya nggak joke internal tadi itu. Betul. Gitu kan? Supaya orang bisa tahu apa yang sebenarnya kita omongin tanpa kita misalnya harus mengajak dia untuk terlibat misalnya. Jadi gitu. Kita harus sadar bahwa kita sedang ngobrol, sedang didengarkan orang. Nah yang ketiga, ini yang disebut sebagai chemistry. Chemistry itu, kalau Rahel sering dengerin radio, siapa ya? Mas Ronald dengan Mbak Tike yang baru selesai, Teh Tike baru selesai siarannya tuh ya. Atau banyaklah penyiar-penyiar yang double gitu ya. Itu udah ada chemistry-nya, udah ada kecocokan, sehingga dia tahu kapan dia harus mengalah, kapan dia harus ngobrol, kapan dia harus ngelucu, kapan dia harus mendengarkan. Nah, chemistry ini hanya bisa dilatih dengan bisa diciptakan dengan latihan, gitu loh, untuk saling bisa memahami. Tapi bisa dilatih juga chemistry ini dengan apa? Dengan bikin skenario. Nanti kamu kan orangnya lucu, jadi kamu yang ngelucu ya. Saya yang nanti ketawa, gitu misalnya. Atau ketika harus menjelaskan bagian-bagian penting, kan saya ingin menggambarkan diri saya sebagai orang yang selalu ingin mencari ilmu. Kamu nanti yang menjelaskan. Jadi kita bisa berbagi peran itu akan sangat membantu ketika kita istilahnya tektokan. Ketika kita ngobrol, kita peran-peran itu jadi membantu gitu loh. Jangan sampai dua-duanya mau ngelucu, jadi yang satu ngelucu, terus tiba-tiba dia nggak ketawa, dia lempar dengan lelucuan lain misalnya. Gitu. Jangan sampai dia menjelaskan, nggak ditanggepin gitu. Kan nggak enak banget dengerinnya kan? Iya kan? Gitu. Itu kalau ngobrol dengan orang yang udah kita kenal. Bonusnya adalah, kalau kita ngobrol dengan orang yang belum kita kenal akrab. Gitu. Ya kayak Rachel dulu waktu wawancara Om di bulan November 2020. Mungkin belum. Iya. Gitu kan belum kenal kan, baru kenal ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, ketika kita belum kenal, tugas kita lah sebagai pewawancara untuk menggiring orang yang mau kita ajak ngobrol itu supaya dia lebih nyantai ngomongnya. Jadi bahkan gini, Om punya temen yang kalau dia mau mewawancarai seseorang, misalnya wawancaranya cuma setengah jam lagi dia pakai untuk ngobrol di luar acara, untuk saling mengenal. Kamu hobinya apa? Om itu dulu waktu kecil gimana sih gitu loh. Jadi benar-benar dipancing supaya orangnya santai dulu, benar-benar nyambung dengan kita gitu ya. Baru nanti ketika wawancara udah lancar ngomongnya. Dan tugas kita sebagai wawancara untuk menjaga supaya orang itu tidak bosan dengan pertanyaan kita, supaya orang itu paham dengan pertanyaan kita. Karena ada orang yang tipe-tipe wawancara udah disiapin pertanyaannya, terus dia nggak pakai improvisasi, pokoknya semuanya ditanyain, lama-lama yang ditanyain bosan juga nih
ngomong apa sih gitu. Iya, Gitu. iya. Jadi jaga emosi, kadang tahu kapan harus ketawa, tahu kapan harus bahkan berekspresi seperti ini. Hah? Yang benar, Pak. Masa sih? Ketika kita ngobrol sama orang, salah satu cara supaya orang itu tertarik, menganggap kita tertarik pada omongan dia kan dengan memberikan tanggapan seperti itu kan. Wah, Iya, iya. wah, hebat loh. Atau kayak Rahel dari tadi Om perhatiin punya kebiasaan, ya benar Om, benar Om. Jadi Om juga semangat untuk ceritanya gitu loh. Karena merasa didengerin. Iya kan? Iya. Ada orang yang wawancara tugasnya cuma pokoknya ngomong, nanyain udah beres, udah yang penting ditanya. Iya. Itu saya dulu sih, Om. Itu Rahel Awal-awal. Rahel dengan Om November 2020 gitu. Makanya saya sering dikritik. Aduh, kamu tuh bisa nggak sih tanggepin dulu itu orang yang lagi ngomong gitu ya. Jangan abis itu nanya lagi. Ya bosen gitu. Nah, itu dia. Memang kita udah biasa siapin pertanyaan, tapi kan kita harus tahu nih kapan kita harus kembangkan pertanyaan. Misalnya gini, Om dulu waktu kecilnya dihabiskan di mana? Oh gini. Om tuh waktu kecil masa kecilnya dihabiskan di daerah di Lampung gitu, namanya daerahnya di Metro. Itu tempat Om lahir gitu. Oh oke. Pertanyaan berikutnya Om. Loh. Kalau langsung gitu. Jadi oh gitu ya Om, di Metro ya Om. Wah tempatnya kayak apa sih? Masih ingat nggak Om? Jadi ada pengembangan. Jangan, oh di Metro ya Oke Om. Oke, pertanyaan berikutnya Om. Gitu. Orang yang diwawancara, ya segini aja nih. Padahal mungkin dia berharap digali lagi. Dia harap ekspresi itu penting banget, dan mengenal orang yang akan kita ngajak ngobrol itu penting banget. Gitu. Iya, ini Om terkait ekspresi gitu ya. Ini saya mau menyinggung dikit tentang pembahasan Om yang tadi masalah. Kita tuh harus tahu kapan konteksnya kita tertawa dan kapan sih konteksnya kita serius gitu ya. Ini ada yang mau saya gali dulu nih. Oke. Ini seru nih. Jadi begini nih Om. Fenomena yang mungkin saya pernah merasakan itu di beberapa minggu terakhir. Jadi kan saya sering terjebak, mungkin omongan orang tuh sering kali menjebak ini. Kalau mau siaran atau mau berbicara itu harus renyah. Kayak Om tadi tuh, misalnya kayak kalau mau bicara itu harus lucu. Nah, sehingga saya tuh jadi bingung kan, ini konteks lucunya tuh kayak gimana? Apalagi saya sekarang, gini nih, saya sekarang lagi dipercaya buat siaran di salah satu forum radio online tentang program pendidikan. Akhirnya saya gini, harus lucu, harus renyah. Ya akhirnya saya terjebak ya Om sama perkataan-perkataan itu yang dimana kita harus lucu, harus renyah. Tapi di satu kondisi ini tuh harusnya kamu nggak usah ketawa nih yang kayak gini. Saya bingung. Terus lucu dan renyahnya gimana? Ini mungkin jebakan bukan buat saya tapi mungkin buat teman-teman yang lagi merasa memang berbicara gitu ya. Gimana Tom? Kita tuh gimana sih? Emang bener ya kalau menarik itu harus lucu. Terus konteksnya tuh gimana? Kadang saya sudah berusaha tertawa, berusaha renyah, tapi malah jadi salah lagi gitu. Gimana tuh? Om mau ilustrasikan dengan cerita sedikit aja tentang seorang penyiar idola Om. Namanya, beliau ini sekarang sudah sepuh sekali. Dia seorang penyiar di radio Australia siaran bahasa Indonesia. Namanya, saya manggilnya Bang Nuim Hayat. Bang Nuim Hayat ini bisa ngobrol sejam sampai 2 jam. Orang betah mendengarkan. Dan dia nggak lucu, Rahel. Dia nggak lucu. Dia nggak pernah ketawa, gitu loh. Dia bercerita itu benar-benar bercerita dengan pengetahuan dia yang luas. Dia bisa bercerita panjang lebar, bisa keluar dari topik sebentar, balik lagi ke topik segala macam. Intonasinya jago, artikulasinya jago, pengucapannya jago, tanpa dia bermaksud melucu. Kadang-kadang orang ketawa, tapi dia nggak pernah ketawa. Saudara-saudara, apa kabar? Kita ketemu lagi. Itu jadi gini. Makanya selalu Om percaya bahwa memang nggak mesti harus melucu.
Apalagi kalau kita paksakan untuk melucu. Penyakit Om ketika wawancara, bahkan sampai sekarang kalau ketika siaran misalnya ya, atau bikin podcast atau wawancara orang, kadang-kadang Om suka ketawa sendiri yang gue kenapa ketawa tadi ya, gitu loh. Ketawanya nggak pada tempatnya. Karena kadang ada keinginan supaya bisa terdengar ramah gitu ya. Jadi kuncinya sebenarnya. Ya kan? Gitu. Nggak perlu. Yang terpenting adalah nggak perlu harus lucu, itu relatif. Nggak perlu yang menarik itu renyah, relatif juga sih sebenarnya. Jadi yang terpenting adalah seperti yang Om contohkan dari penyiar idola Om tadi adalah pengetahuan yang luas. Khususnya pengetahuan dari apa yang kita bawakan di siaran kita. Jadi ketika misalnya kita harus wawancara orang, kita sudah punya bekal pengetahuan, orang akan tahu apa yang kita bicarakan. Gitu. Kalau kita harus monolog di siaran kita juga udah tahu kita harus bicara seperti apa gitu. Jadi tidak berpanjang-panjang, tidak tidak membosankan. Dan inilah salah satu kenapa Om selalu punya istilah nyaris tidak pernah pakai istilah penyiar. Gitu. Waktu Om di radio dulu ketika Om ingin memperkenalkan diri atau menyebut penyiar itu, Om selalu menyebutnya sebagai air personality. Gitu. Kalau di Amerika itu seorang penyiar itu dibedakan. Penyiar itu yang orang yang memang bersiaran gitu. Tapi air personality adalah orang yang punya kepribadian tersendiri di udara, dan itu berbeda antara satu penyiar dengan penyiar lain. Gitu. Om Arif di RRI misalnya, dia cenderung lucu agak garing-garing gimana gitu misalnya. Iya. Iya kan? Atau ada orang yang memang dasarnya lucu, baru ngomong dikit aja orang udah ketawa gitu. Tapi ada orang yang serius, tapi ngomongnya ada isinya. Itu yang disebut sebagai kepribadian. Jadi Rahel harus kembangkan kepribadian Rahel. Rahel ingin menjadi Rahel ingin mencerminkan diri seperti apa kepada pendengar. Itu dulu yang harus ditanamkan sebelum mulai siaran. Jadi apakah Rahel ingin mencerminkan diri Rahel itu sebagai orang yang lucu, atau yang kocak, atau yang cerdas, gitu loh, atau mungkin yang usil, kalau nanya suka usil misalnya. Nah itu harus digali dari sifatnya Rahel. Bisa diambil dari sifat pribadi Rahel, bisa digali dan dilatih dari sifat-sifat yang ingin Rahel tunjukkan kepada orang yang mendengarkan. Gitu. Mudah-mudahan nangkep ya. Tapi intinya sebenarnya bagaimana kita mencerminkan kepribadian kita kepada orang lain. Kepada orang yang mendengarkan, kepada audiens kita. Dan itu tidak selalu harus lucu. Oke. Ini jebakan yang perlu kita singkirkan dulu karena ya betul sih Om. Saya merasakan, saya kan sebetulnya jujur kalau di depan orang lain, kalau kita belum chemistry banget gitu ya, saya bukan tipe orang yang langsung rame, apalagi misalnya saya baru awal-awal siaran gitu ya, bukan tipe orang yang langsung seperti excited gitu ya, tidak seperti itu gitu. Jadi perlu penyesuaian untuk bisa nggak dibuat-buat gitu, karena beda ya antara kita memang alamiah sama kita ngebuat-buat sendiri, ujung-ujungnya jadi nggak natural sih gitu kalau menurut saya. Tapi Om tambahin cepat aja dari kata dibuat-buat tadi. Sebenarnya kata dibuat-buat tadi itu bisa menjadi modal juga, dalam artian gini, dibuat-buat itu adalah Rahel membentuk kepribadian Rahel seperti apa yang mau dimuncul di udara. Karena kadang-kadang berbeda kepribadian di udara dengan kepribadian di luar gitu. Jadi mungkin di luar orangnya pendiam, tapi begitu siaran orangnya jadi ekspresif banget kalau ngomong. Nah itu perlu dilatih, dan itu membutuhkan kemampuan misalnya voice acting, kemampuan berakting itu juga penting. Dan satu aja kalau buat penyiar, banyak baca. Iya, saya rasakan. Gitu, banyak baca, banyak cari ilmu, banyak baca, banyak mendengarkan podcast misalnya, banyak mendengarkan radio atau mendengarkan e-book misalnya, pokoknya apapun yang selalu bisa memasukkan ilmu lebih banyak ke Rahel. Dan itu nanti kalau ngobrol jadi Rahel jadi cerdas ya image-nya, dalam artian tanpa harus nyombong, tapi
selalu bisa tahu nih ngomongannya begini, selalu nyambung Ya, ketika ya, ya. ngomong dengan orang gitu. Ini penting ya, kuncinya adalah banyak baca. Karena Betul. ada satu penyakit lagi. Penyakitnya ketika kita mau berbicara adalah, kan saya jadi kalau misalnya saya kuliah nih, nah dosen itu sering menekankan kalau ruangan jangan kosong gitu ya. Jadi walaupun misalnya kita moderator terus kemudian pematerinya belum ada, tapi kita selalu ditekankan untuk jangan ada space. Ibaratnya nggak apa-apa kok. Kita sapa-sapa aja audiens sebelum si pematerinya itu datang. Kalau pematerinya telat misal 20 menit itu ruangan akan kosong gitu, nggak terisi. Betul. Nah, betul. Tapi ada yang bilang gini, saya harus ngomong apa ya? Ide saya tuh udah buntu gitu ya. Kan misalnya baru 5 menit ngomong, tiba-tiba udah diem, udah nggak tahu lagi nih mau ngomong apa. Nanti aja lah nunggu si Ini gimana sih cara mengatasi ide-ide yang tiba-tiba tuh nggak ada, yang tiba-tiba ini, yang tiba-tiba banyak lah tuh alasan-alasan yang seperti itu gitu ya. Itu harus kembali ke tadi, banyak baca, banyak cari referensi, sehingga kita tuh nggak akan pernah kehabisan kata-kata deh, yakinlah itu, gitu. Dan baca itu juga bukan hanya penting untuk performance kita ke public speaking-nya, tapi juga ya untuk kepribadian kita, untuk keseharian kita, gitu. Hanya orang yang banyak baca, yang banyak tahu referensi, yang bisa ngomong dengan lancar tanpa batas, karena dia selalu bisa mengkaitkan dengan banyak hal, karena dia punya pengetahuan, gitu. Kecuali memang hanya dilatih untuk suaranya supaya bagus aja, sayang amat. Kalau cuma suaranya supaya bagus, ya nggak apa-apa sih jadi pengisi iklan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau jadi penyiar, suara bagus, gitu. Ya memang ini modal dasarnya ketika kita ingin bicara adalah banyak baca gitu ya. Karena kalau kita banyak baca buku apapun lah yang memang itu berhubungan, nggak apa-apa kok. Ibaratnya kita bisa lebih mengembangkan informasi dari yang awalnya. Ya betul. Nah, ini kita kembali ke pembahasan yang tadi Om bilang. Itu penyiar favorit Om yang Om idolakan itu, dia nggak lucu loh, tapi orang lain bisa berjam-jam bisa betah gitu mendengarkan. Ya, nah ini kan gimana nih Om? Sedangkan mungkin paradigma yang mengatakan bahwa nanti orang bosen dong kalau kamu cuma ngebahas pengetahuan, apalagi misalnya temanya serius gitu ya selama 15 menit gitu, atau ya selama 30 menit gitu, walaupun sudah dijeda sama musik, iklan, tapi banyak yang mengatakan nanti bosen dong, nanti kayak gini, nggak ada yang mau dengerin kamu kayak gini-gini. Nah, itu gimana tuh caranya supaya walaupun kita nggak terkesan mungkin lucu ya, tapi kita masih bisa memang bisa mempertahankan si audiens ini gitu. Nah, itu gimana nih, menarik sih Om kalau menurut aku. Ya, untuk mempertahankan audiens supaya tetap betah dengan kita, ya memang kita harus jaga pace ya. Jangan terlalu berpanjang-panjang kalau ngomong, gunakan kalimat-kalimat pendek, kombinasikan dengan kalimat-kalimat panjang. Itu sih udah dasar banget ya. Tetapi ya, plus tadi yang seperti Om bilang tadi, pengetahuan. Baca banyak sehingga tahu apa yang mau kita omongkan. Syukur-syukur kalau sebelum siaran, misalnya topik siaran kita apa, kita pelajari dulu. Jadi kita bisa tahu modal kita itu bukan cuma sekedar ngomong supaya berpanjang-panjang untuk panjang-panjangin waktu, tapi modal ngomong itu supaya ada isinya. Itu yang seperti Om tiru dari penyiar idola Om itu, Pak Nuim Hayat itu di Radio Australia. Karena dia memang banyak baca. Karena dia daya ingatnya luar biasa, sampai-sampai dia dijuluki ensiklopedi berjalan gitu loh. Karena apapun yang dia omongkan bisa dikaitkan dengan banyak hal gitu loh. Dan itu, wah, kalau udah punya modal kayak gitu, luar biasa kita punya kemampuan. Tanpa harus lucu pun orang pasti akan dengerin. Dan yang terpenting adalah, kan Om bilang tadi, Pak Nuim Hayat itu bisa 1 jam lebih ngobrol, orang mendengarkan. Terus nanti bilang, loh,
kan teorinya orang mendengarkan itu cuma 10-15 menit, Om. Nah, itu. Iya kan? Betul. Karena apa? Karena dia bisa memberi jeda-jeda tertentu di sela-sela. Orang yang diajak ngobrol itu cenderung makin lama dia makin akan ada hilang ingatan dia, hilang memori dia sampai di mana dia, dengerin sampai di mana. Nah, orang yang bisa bicara seperti itu, bisa bicara dalam poin-poin yang singkat, dia tahu kapan dia harus misalnya mengeluarkan anekdot misalnya. Atau dia tahu kapan tiba-tiba dia harus merubah intonasi suaranya, sehingga orang yang lagi dengerin dan tiba-tiba orangnya udah mau blur, udah mau lupa gitu sampai di mana, terus tiba-tiba nyadar, loh kok gaya ngomongnya jadi berbeda gitu. Itu jadi cara dia mengaturnya itu. Makanya kenapa di radio ada iklan, ada lagu, supaya orang bisa tidak bosan mendengarkan gitu. Ada lagunya, ada ngobrolnya. Tapi kalau kita ngobrol terus, kadang-kadang menarik loh. Tapi kita harus tahu di mana kita kelihatan audiens sudah mulai bosan. Oke, kelihatannya udah mulai bosan. Bagaimana kalau kita sekarang, saya punya cerita satu lucu dulu. Orang kan begitu tepuk tangan aja orang langsung, iya, kita break lucu dulu ya. Oke, cerita dulu deh gitu. Jadi dia tahu kapan harus mengatur pace untuk ngobrol dan tidak ditabrak mau ngobrol kayak di jalan tol gitu, enggak. Jadi dia tahu kapan harus jeda, dia kapan harus diam dulu. Itu memang perlu latihan tersendiri tapi bisa dilatih. Dan salah satu modalnya adalah banyak baca, banyak referensi. Oke, teman-teman, ini tarik nafas dulu. Ini sudah kebanyakan materi, jadi diharapkan relaksasi dulu ya. Ini Om, ada yang nanya, apa yang disebut sebagai ice breaking? Apakah? Mungkin kita memperkenalkan dulu deh kan, apa namanya? Kalau kita mau bicara kan harus ada ice breaking kayak gini. Iya. Oke. Ini yang nanya namanya Bang Ye. Bang Ye ini penyiar RRI di Padang. Makanya dia nanya ke saya, masa nanyanya ke saya? Nggak mungkin lah, Bang Ye lebih jago. Tapi gini ceritanya. Oke, jadi gini Bang Ye dan juga Rachel dan teman-teman. Ice breaking itu kan sebenarnya adalah saat-saat di awal, sebelum kita wawancara, sebelum kita siaran, sebelum kita ngobrol, bagaimana kita membuat orang tuh lebih rileks dulu. Makanya ada ice breaking. Entah itu pakai lelucon, entah itu pakai bapak-bapak mana suaranya gitu kan, dangdut gitu. Atau ya kalau lagi sidang skripsi jangan begitu ya, bahaya nanti. Oh iya. Siap. Gitu. Atau misalnya memperkenalkan diri, atau misalnya nyanyi kalau perlu. Jadi ice breaking itu membuat suasana tuh lebih santai, lebih cair. Ada orang yang, wah kelihatannya udah capek nih, ayo kita berdiri dulu deh, kita senam dulu. Itu ice breaking. Jadi benar-benar membuat orang lebih bisa lebih bisa rileks, sehingga ketika dia harus mulai siaran lagi, dia akan lebih fokus nantinya. Gitu. Nah, ice breaking itu biasanya dilakukan di awal. Jadi misalnya kalau di siaran tuh di situ perlunya pengetahuan. Kita harus tahu misalnya anekdot-anekdot atau pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan si narasumber kita misalnya. Itu penting. Sehingga orang tuh langsung merasa, wah misalnya nih ya, Om pernah misalnya, Om harus mewawancara orang yang dia itu seorang ahli fisika yang terkenal membosankan kalau ngomong. Apa yang Om lakukan? Om lihat Facebooknya. Kalau zaman dulu kita masih Facebook, belum pakai Instagram atau TikTok. Iya. Gitu kan, Om lihat Facebooknya. Oh, dia suka anjingnya Labrador. Terus Om pelajarin anjing Labrador itu apa, kemudian makannya apa, bagaimana peliharaannya gitu loh. Terus akhirnya apa? Begitu lagi belum siaran, ngobrol-ngobrol atau ice breaking, Om langsung bilang, Prof, masih suka miara Labrador? Itu Labrador yang itu namanya siapa? Dia bilang, wih, tahu ya? Kamu tahu Labrador? Ya paling tidak saya pengen tahu dok, Prof itu Labradornya namanya siapa? Itu dikasih makan apa sih Prof? Gitu. Jadi orang tuh langsung merasa, wah saya dihargai, saya ditarik ke dalam diri, ke dalam diri saya. Saya memasukkan diri saya ke dalam ruang lingkup dia sehingga merasa lebih akrab. Nah kayak gitu itu lebih menarik. Nah itu lagi-lagi butuh riset, butuh pengetahuan, butuh banyak referensi, gitu Rachel. Oke, ini mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Sepertinya ya Om, sepertinya saya punya satu pertanyaan terakhir yang menyinggung soal banyak baca.
kemudian kita bisa menjelaskan. Jadi gini Om, perkara banyak baca sih sebetulnya memang harus ya. Tapi kadang di satu kondisi dan satu situasi tertentu di mana misalnya kita harus benar-benar kita yang terlalu dominan di penyiaran itu. Kadang kita tuh ngerasa gini, aku kan bukan orang yang ahli gitu. Terus misalnya tema programnya itu tentang kalau aku misalnya tentang mental health gitu ya. Aku kan bukan orang yang ahli. Terus tapi kamu pinter loh, kamu banyak baca. Kenapa nggak kamu kembangin dari berdasarkan pengetahuan kamu? Tapi ada argumen, siapa aku gitu ya? Siapa aku? Padahal sebetulnya dia sudah memadai gitu. Itu gimana sih Om sebenarnya kita menempatkan itu gitu? Oke. Banyak orang yang berpikiran seperti itu, tapi janganlah. Menurut Om jangan ya, karena itu jadi pembenaran untuk malas. Pembenaran ini untuk ada iklan sebentar. Pembenaran untuk tidak mau menggali lebih dalam lagi gitu loh. Kalau buat Om, banyak baca, tapi supaya kita tampil lebih cerdas, supaya kita tampil seperti orang yang berpengetahuan, tapi nggak so tahu. Nah, itu dia. Gitu. Betul. Gimana caranya supaya nggak so tahu itu? Ketika kita wawancara dengan orang, jangan mau tampil lebih pintar dari orang yang kita ajak bicara, gitu. Oke. Gitu ya. Oke. Karena bagaimanapun bintangnya bukan kita, tapi si orang yang kita ajak ngobrol. Ya, iya betul. Iya kan? Betul. Nah, atau kalau lagi siaran sendiri, terus Rahel misalnya harus mengutip dari misalnya dari jurnal kesehatan mental dari mana gitu ya. Nah, ketika mau mengutip itu, jangan seolah-olah itu muncul dari omongannya Rahel, gitu. Kalau di sekolah, kalau di kampus itu nanti kita namanya pengutipan langsung dan tidak langsung. Jadi Rahel ketimbang bilang penyakit mental itu adalah penyakit yang disebabkan oleh 1, 2, 3, 4, 5. Ketimbang ngomong kayak begitu, lebih baik ngomong begini. Yang aku tahu, yang aku bacanya aku baca di sini. Menurutnya di buku ini, menurut si profesor ini ada 4 loh. Jadi bukan kitanya yang pinter profesornya, kita pinternya kebagian pinter karena apa? Karena kita baca. Gitu. Jadi bukan seolah-olah kita yang wah pinter loh semua bisa dijawab, tapi sebenarnya kita juga harus berbagi kredit ke orang lain bahwa kepintaran itu juga kita dapat dari orang lain. Jadi mengutip, begitu. Itu yang lebih penting sih. Gitu, Rahel. Oke. Jadi intinya bukan kita yang seolah-olah berbicara langsung, tapi kita sebutkan, misalnya berdasarkan dari yang saya baca, saya mengutip nih dari jurnal-jurnal yang saya baca. Jadi itu pengetahuan itu bukan asumsi ataupun bukan opini kita pribadi gitu ya ini gitu ya. Betul. Jangan sampai mengesankan opini pribadi, apalagi asumsi itu bahaya banget. Gitu loh. Apalagi kalau hal-hal yang terkait kesehatan, terkait hal yang melibatkan data-data yang mendasar, selalu kutip gitu. Apalagi kita bukan orang yang jurusan itu gitu ya. Kita bertolak belakang. Ini bahaya nih teman-teman. Itu dia. Jadi tempatkan diri kita pada orang yang membaca dan menceritakan kembali. Mungkin itu yang lebih gampang dijelaskan. Oke. Speechless ini merupakan pembelajaran baru yang sebetulnya jarang untuk kita ketahui gitu ya. Ini terakhir deh Om. Oke. Tadi kan Om menyinggung soal radio, di mana kan kalau radio itu kan pasti ada yang namanya iklan, terus kemudian ada yang namanya musik-musik, mungkin kita bisa jeda beberapa musik gitu ya, baru kita melanjutkannya lagi. Nah, bagaimana kalau konteksnya itu misalnya bukan di radio gitu, yang mana kita misalnya menjeda itu memang tidak ada musik, kemudian tidak ada iklan, entah misalnya kita lagi ada di dalam satu forum, entah misalnya kita lagi ada di dalam audiensnya langsung, atau kita lagi Zoom meeting. Ini kan fenomena begini, saya juga kadang ngerasa bosen banget ya, 30 menit gak kelar-kelar gitu ya. Nah, itu gimana tuh Om, cara kita
menjedanya atau mungkin ya biar audiensnya tuh nggak ngantuk atau nggak kemana-mana gitu. Iya, itu emang tantangan siapa lagi kalau Apalagi kita on cam duduk di bawah gitu kan, pegel banget gitu 30 menit gitu. Betul. Ya, itu kalau memang seperti itu, sebenarnya Om banyak menemukan contoh-contoh pembawa acara atau apa ya, MC atau moderator yang di Zoom. 2 tahun kan kita di pandemi, jadi semuanya serba pindah ke online ya. Itu mereka tekniknya adalah sama seperti yang Om cerita tadi. Dia harus tahu nih kapan orang sudah mulai bosan. Karena kalau dia tampil langsung, dia bisa ngelihat kan ekspresi wajah audiensnya, ada yang ngantuk segala macam. Kalau di Zoom kan kadang-kadang yang ngantuk ya matiin kamera sebentar. Gitu kan. Tapi kan paling saya banget itu mah. Nah, caranya adalah yaitu tadi ketika kita harus ngobrol seperti itu, libatkan orang lain, libatkan audiens. Jadi misalnya ketika Rahel harus ngajar itu kan nggak mungkin 1 jam dihajar semuanya. 10 menit, 15 menit, libatkan audiens. Sampai di sini ada yang paham nggak? Ada yang nanya nggak? Itu yang di pojok tuh kayaknya mau nanya tuh, gitu loh. Sehingga orang tuh langsung tersadar, langsung kaget lagi, terus langsung, aduh, jangan sampai gue ditanya, kejebak nih, gitu loh. Semuanya harus siap, gitu loh. Jadi gitu. Jadi kita tetap harus tahu bahwa orang itu ada batas bosannya, sehingga kita harus bisa menjeda-jeda dengan berbagai macam hal, entah melibatkan audiens atau mahasiswa kita, entah kita tiba-tiba, ntar dulu deh, kita break dulu deh kuliah ya, ini udah bosan kan, saya punya cerita satu nih, saya mau cerita dulu nih. Jadi libatkan hal-hal yang membuat kita jadi, oh dia banyak pengetahuannya, dia punya cerita-cerita lucu ya gitu loh, misalnya seperti itu. Nah saya itu selalu menyimpan, misalnya saya selalu mencatat kalau ada cerita-cerita lucu di koran saya simpan, ada cerita-cerita yang menarik walaupun nggak lucu saya simpan, karena apa? Ini nanti akan berharga buat saya untuk saya masukkan di sela-sela ketika saya bicara. Kadang-kadang, wah ini harus cocok dengan topik ini. Ketika saya sekarang misalnya adalah seorang trainer masalah literasi digital, gitu. Keren. Jadi Om itu harus tahu nih, harus ngumpulin banyak hal, harus tahu misalnya ketika Om cerita tentang hoax itu seperti apa gitu ya. Kan bosen tuh, hoax itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Betul. Tapi ketika kita ngeliat orang udah mulai bosen, udah mulai bosen, gua ada cerita nih tentang hoax. Jadi gini nih, pada suatu hari, nah gitu kan, orang tuh langsung, ada cerita dulu nih, lumayan nih break dulu deh gitu loh. Jadi kita harus tahu, kita harus bisa menguasai emosi audiens kita, emosi penonton kita harus tahu kapan mereka bosan, kita harus tahu kapan harus menyela dengan cerita, dengan kegiatan yang melibatkan mereka. Bahkan Om pernah ketemu ada satu webinar ya, yang super bosen banget, tapi tiba-tiba si pembicaranya bilang, kita berdiri dulu, gimana kalau kita senam dulu, terus dia joget-joget dong. Mungkin orang akan bilang, apaan nih, norak banget gitu. Tapi itu efektif. Iya. Efektif karena apa? Orang jadi terhibur, matanya seger lagi, nggak bosan lagi ya. Tapi memang nggak mesti harus se-ekstrim itu sih. Gitu. Oke. Ya intinya kita pintar-pintar aja lah ya melihat situasi dan kondisi gitu ya. Betul. Dan ya ini nih, jangan paksain orang juga untuk on cam di awal kalau kita masih ada jedanya tuh lama gitu untuk kita pembukaan, memperkenalkan materi, membacakan CV gitu ya. Kasihan kan. Ya itu tadi tuh ya, cikal bakal akhirnya orang jadi ya bosen. masuk materi. Dan bonusnya gini Rahel, ketika kita bisa jadi pembicara yang baik, ketika kita bisa menjadi moderator yang baik, pembawa acara yang baik misalnya, atau bahkan pemberi kuliah yang baik, bonusnya adalah orang lebih respect sama kita, orang lebih menghargai kita, dan mungkin, dan bukan tidak mungkin, orang juga akan memanggil kita lagi nanti untuk bicara gitu. Rahel, wah nih Rahel nih keren banget nih kalau jadi moderator nih, udah dia aja deh kalau ada acara moderatornya gitu. Itu kalau memang kita serius mau di bidang public speaking seperti itu. Begitu. Sebetulnya ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan. Apalagi ini sebenarnya kita sudah dapat bisik-bisik tetangga ini sebetulnya ya. Apa Tapi tuh? saya mau
mau menjawab satu pertanyaan dari teman mahasiswa saya. Waktu itu kan kita emang lagi posisinya itu lagi dipercaya buat jadi MC di satu acara LDKM. Nah, terus ada yang nanya, emang beda ya sama kita misalnya acara-acara formal, kemudian acara-acara yang semi formal atau di luar itu. Nah, ini mungkin satu dulu deh sebelum kita closing ya. Oke. Apa ada nggak perbedaannya nih Om? Antara yang formal dengan yang informal gitu ya. Nah, itu mungkin dari cara kita bicara deh. Oke. Struktur intonasi dan sebagainya. Kalau Om itu yang prinsip pertama yang memang harus dipahami adalah bahwa untuk tidak membeda-bedakan dulu formal dan semi formal. Dalam artian begini, ketika kita harus ngobrol, basicnya sama, dasarnya sama, cara storytellingnya sama, gitu loh. Ketika nanti kita harus bicara secara formal, semuanya sama kecuali misalnya kita harus menggunakan bahasa atau kata-kata yang lebih sopan misalnya. Bukan sopan, kata-kata yang lebih formal. Gitu loh. Nggak mungkin dong kita di acara yang dihadiri oleh para dosen tapi hey guys, apa kabar guys, ketemu lagi guys. Ya nggak gitu-gitu amat kan. Iya kan. Jadi basicnya dasarnya sama, tinggal kita lihat konteksnya. Makanya tadi di salah satu bagian persiapan kenali audiens, gitu kan. Gitu. Kalau Om terlalu memisahkan, yang terlebih dahulu dipisahkan adalah formal dan informalnya dulu. Ini ya. Buat Om pribadi itu justru akan menyebabkan konten yang ingin kita sampaikan itu jadi bukan bias sih. Kita jadi nggak fokus gitu loh. Ketika kita formalnya dulu kita seriusin gitu. Kita nggak pernah mikirin isinya dulu. Wah, berarti saya harus ngomongnya begini, saya harus gunakan kata yang lebih sopan, sementara kalau nanti informal saya harus begini. Itunya ditaruh ke samping dulu, yang penting isinya dulu. Poin-poin yang mau dibicarakan apa dulu, baru kalau formal-informalnya nanti bisa menyesuaikan. Kalau menurut Om sih gitu sih. Biar gampang, soalnya kalau mau formal duluan nanti yang dipikirin, waduh, saya kalau ngomong begini sopan nggak ya? Ini kalau pakai kata begini sopan nggak ya? Nah, gitu. Iya. Jangan. Setuju. Jangan. Kalau menurut Om jangan. Pelajari, pahami materinya dulu, baru setelah itu ketika kita mau ngomong itu bisa tetap lebih gini. Bahkan bicara formal pun kita harus lebih luas kan. Formal tapi kaku kan juga nggak menarik kan, iya kan? Informal tapi terlalu lepas juga nggak menarik. Nah itu di situ pentingnya persiapan untuk tampil dulu. Ketika persiapan udah lengkap, yang lain mengikuti. Gitu. Oke ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu hal yang dipahami. Jadi kita jangan mengkotak-kotakan dulu deh ibaratnya. Ya, Om, sebetulnya masih banyak sekali nih, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Tapi kalau ada yang mau pertanyaan, mungkin bisa dikonsultasikan lagi, Sheila. Secara jati, atau mungkin next time kita bisa bahas-bahas lagi dalam waktu yang lebih mungkin tidak terlalu mepet ke malam ya, apalagi kan ini notabene besok itu udah mau kembali lagi kerja gitu ya. Oh iya, besok kuliah ya. Nah itu perkaranya gitu. Jadi waktunya bisa kita majukan, bisa kita lebih awal, jadi sehingga sisanya juga tidak terlalu malam. Dan saya juga ada pelatihan IT, mudah-mudahan saya masih keburu. Keren. Semangat terus, Rahel. Ya Om, lumayan ini sungguh-sungguh padat lumayan banget, makanya saya ya udahlah sempatkan waktu untuk siaran gitu. Closing deh Om, kita menuju ke titik-titik akhir, Sheila. Apa ya, mau inti dari pembahasannya tuh apa sih seni berbicara yang menarik pendengar? Intinya nih Om. Oke. Seni berbicara yang menarik pendengar menurut Om adalah kita harus bercerita. Buat Om itu prinsip dasar. Mau yang formal, mau yang informal, mau yang akademis, mau yang ngobrol dengan anak-anak sekolah misalnya, apapun konteksnya, kita harus ambil dari sesuatu yang pernah kita lakukan sejak kecil dulu, yaitu kemampuan bercerita. Gitu loh. Bagaimana nanti kemampuan bercerita itu kita kembangkan menjadi sebuah konten, itu urusan belakangan. Tapi yang terpenting buat Om adalah bercerita.
Kalau nulis tuh kayak kemampuan menulis yang bertutur, kalau kemampuan ngobrol itu adalah kemampuan kita untuk bercerita. Karena apa? Kita dari dulu hidup dengan bercerita. Bangsa kita dari awal itu besar dengan bercerita. Kebijaksanaan, teori, ilmu-ilmu semua ditularkan dengan bercerita. Dan dengan berceritalah kita bisa meningkatkan kemampuan pribadi kita. Dan juga menambah pengetahuan orang lain. Jadi prinsipnya itu. Apa yang kita lakukan sebenarnya bercerita karena apa? Karena semua orang pasti suka bercerita, semua orang pasti punya kemampuan bercerita, dan semua orang pasti punya cerita. Saya yakin Rachel sampai sekarang pasti banyak ceritanya. Gitu. Jadi ingat, kata kuncinya adalah bercerita. Gitu. Mantap. Mantap, Om. Ini ada Tante Batari ya, Tante. Terima kasih. Teman-teman Om yang lain. Ya, Bang Ye juga terima kasih Bang Ye. Ya, terima kasih Om. Ini ya apa namanya? Yang penting adalah kemampuan kita bercerita itu bagaimana, karena kalau dari pengalaman saya, mau kontennya semenarik apapun, tapi kalau kita tidak punya kemampuan bercerita atau menyampaikan itu, akan terkesan biasa sebetulnya. Yes. Tapi walaupun kontennya nggak menarik, kita punya pengemasan yang baik, pasti ngambilnya akan beda. Gitu. Betul. Wah, betul banget Rahel, betul banget. Betul banget. Ya, oke Om. Ini satu pembelajaran yang sangat berharga. Cuma karena kita dipisahkan oleh sebuah jarak, jadi mudah-mudahan nanti kita bahas-bahas lagi tentang terkait dengan dunia public speaking gitu ya, secara lebih luasnya. Karena banyak yang rekan-rekan mahasiswa saya yang masih memiliki segenap tanda tanya yang belum bisa saya jawab, karena saya bukan orang yang ahli dalam public speaking dan sebagainya. Ya, sudah masuk kategori ahli dong, udah 2 tahun lebih loh. Saya masih merendah aja lah ya. Terus diasah terus kemampuannya. 2 tahun setengah itu udah modal yang bagus banget Rahel. Iya, saya juga masih belajar Om, kategori masih dalam tahap belajar, karena saya juga kan sekarang walaupun sudah dapat program siaran, tapi rasanya masih kurang gitu ya, masih banyak yang perlu diulas-ulas lagi, digali lagi gitu untuk akhirnya bisa menjadi seorang penyiar yang lebih ahli gitu. Pesan Om sih ya, jangan berhenti untuk belajar, gali sebanyak mungkin belajar ilmu, tapi satu hal ini jangan pernah dilupakan, selalu rendah hati. Itu aja sih. Insya Allah bakal jadi konten kreator yang keren. Ini saya mau ada komen bahwa Indonesia adalah bangsa yang bertutur gitu ya. Sepakat nih, ini yang benar ya, kita harus memiliki etika juga nih dalam berbicara. Jadi jangan seenak-enaknya kita, tapi kita melupakan bahwa kita itu negara yang mementingkan juga etika, nilai-nilai dan lain-lain sebagainya. Betul banget. Lumayan ya teman-teman, ngedengerinnya lumayan capek gitu ya. Jadi ya udah kita tutup aja. Boleh sambil relaksasi dulu, sambil mungkin ada yang lagi di tempat tidur gitu ya. Terima kasih buat Om Rani, salam sehat. Sama-sama, terima kasih. Ini berkat Om Rani akhirnya saya jadi mewujudkan podcast saya di Spotify. Karena kalau Om Rani waktu itu nggak memberikan ide, mungkin saya nggak akan jalan nih sampai 2 tahun. Nanti kapan-kapan Om undang di podcast Om juga ya. Terima kasih Om. Ikut ngobrol. Dan juga Om lagi mengembangkan komunitas podcaster netra dengan beberapa teman. Siapa tahu nanti Rachel tapi Om udah pernah juga ya mengajar untuk anak-anak tunanetra. Karena ada teman saya namanya Eka, itu dia kenal juga sama Om Rani. Udah sering Rachel. Tahun lalu tuh Om kita bikin di 4 kota, terus dari 2019 udah ngajar podcast buat teman-teman netra. Makanya nanti Rachel harus mau ikutan jadi pembicara di komunitas podcaster netra ya. Ditodong duluan. berbagi ilmu.
dibilang berbagi ilmu mah belum ya Om ya, karena tapi ya udah insya Allah saya coba karena ya hidup itu kan sampaikanlah ilmu walau satu ayat gitu ya. Nah, bener kan? Bener. Jadi ceramah deh akhirnya. Oke Om, terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih. Ini Om Rane salah satu sebelum Om Arif juga sangat-sangat berjasa buat hidup saya. Jadi ya atas semuanya, atas bimbingannya, terima kasih banyak. Salam sehat ya Om buat keluarga, buat Tante Batari semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam buat Mama dan keluarga juga ya Rahel. Iya Om, terima kasih. Sukses. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih teman-teman, mohon maaf. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.